Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dari kajian fikih tentang azan dan iqamah. Ini adalah sesi yang kedua untuk hari ini. Ini adalah untuk hari Rabunya. Kalau yang tadi itu yang hari Selasanya tentang tafsir. Kita lanjutkan yaitu tentang azan dan iqamah. Yaitu kita tentunya akan membahas secara detail. Tentunya butuh waktu untuk membahas secara jelasnya. Tentunya nanti ikhwah boleh mencatat dan juga boleh nantinya yang kurang boleh nanti sama saya untuk ditampung ya. Silahkan nanti untuk kita kaji yang belum dibahas atau yang kurangnya. Karena itu nanti pembahasan kita sangatlah berkala. Dari definisi yang terlebih dahulu yaitu definisi azan dan iqamah. Bagi yang membawa risalah salat silakan buka halaman 55. Dijelaskan dalam risalah salat yaitu pengertian azan. Menurut bahasa, azan berarti al-i'lam, yaitu memberitahukan. Jadi alamat ya'limu, i'laman atau pemberitahuan, maka salah satu pekerjaannya itu al-i'lam. Di sini di risalah salat menjelaskan azan itu al-i'lam, pemberitahuan. Adapun azan menurut syarak adalah al-i'lamu di waktu salati al-fa'il maksusotin, yaitu memberitahukan telah tibanya waktu salat dengan kalimat tertentu. Jadi menurut definisi ini, azan itu adalah pemberitahuan tentang salat. Waktunya salat, umpamanya tadi salat asar, maka pemberitahuannya namanya azan. Itu adalah pemberitahuannya, itu pemberitahuan terhadap waktu salat azan. Karena itu dari fikih azan harus tepat waktu. Ya, karena kalau tidak tepat waktu dikhawatirkan ada saudara kita dari yang tidak diwajibkan berjamaah, yaitu wanita, dan juga orang-orang yang safar bisa menjadi menganggap itu waktunya. Kalau wanita menganggap itu waktu asar, sedangkan kita bukan di waktu asar yang tepat. Kan beda-beda gitu ya. Waktu tiap masjid ada yang waktu itu dengan kita lebih 2 menit, ada yang lebih 1 menit. Bahkan saya pernah temukan azan tetapi 5 menit sebelum waktunya sudah azan. Nah ini dari fikihnya seseorang kadang keliru, azan belum waktunya. Padahal
di sini azan itu harus tepat waktu. Masalahnya kalau si perempuan ini sholat di waktu azan kita, ini bisa jadi kita yang salah. Gitu. Kita yang salah karena kita yang azan. Sedangkan perempuan ini, ya dia kan cuma mengikuti azan. Kita yang azan, ya kita yang salah. Nah ini yang harus diwaspadai. Begitu juga Ustaz Mustafa ketika kajian kitab Al-Um Imam Syafi'i. Kita lihat juga di definisi yang lainnya tentang azan, bahkan di As-Salatul Mu'min sama. Kalau di As-Salatul Mu'min azan itu pemberitahuan terhadap sesuatu, tetapi kalau secara makna yang khususkan waktunya itu adalah pemberitahuan. Tetapi kalau makna asalnya itu adalah telinga, ya. Jadi al-udhunun itu telinga sebenarnya. Telinga disebabkan diambil dari kata al-udhunun, telinga, kemudian dinamakan azan karena azan ini yang didengar. Ini azan itu yang didengar. Didengar yaitu untuk memberitahukan. Nah itu ya asalnya itu. Dan ini sesuai dengan ayat di surat At-Taubah. Firman Allah, silakan baca. Wa'adzan minallahi wa rasulih. Dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat yang ketiga. Mendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat ini jelas azan itu merupakan pemberitahuan. Jadi ini pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Dan juga ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 109. Azan sukum ala sawa. Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita. Apa itu? Pemberitahuan tentang ayat. Dan juga yang artinya harus dikaji ya tafsirnya, yaitu tentang hal yang sama antara kita. Artinya kita lihat secara bahasa ya, karena kita tidak membahas tafsir. Secara bahasa yaitu azan yaitu pemberitahuan. Tapi kalau secara makna yang lebih definisi itu adalah telinga. Hanya saja karena ini yang didengarkan untuk memberitahukan, yaitu berarti azan itu pemberitahuan khusus waktu sholat. Kita lihat di kitab yang lain, di An-Nihayah dalam Gharibul Hadis Ibnu Athir bab Al-Hamzah Madzhab, dan juga kitab Al-Mufti yang ditulis Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu maksudnya aku memberitahukan kepada kalian maka kita sama-sama mengetahui. Nah itu ya, itu yang pertama. Kalau azan itu diberitahukan, kita tahu oh ini waktu azan asar, maka otomatis kita sudah mengetahui itu waktunya sholat asar.
Itu yang pertama dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Tapi ini belum selesai perkataan Ibnu Qudamah, bukan hanya di Al-Mughni saja. Nah, kita lihat di Al-Mughni juga di sini, juga di At-Ta'rifat Al-Jurjani, 10 Sarah Bulughul Maram, yaitu azan dinamakan demikian karena seseorang yang azan atau muadzin memberitahukan orang lain tentang masuknya waktu sholat. Yaitu ya tentang azan yang dia memberitahukan seseorang dengan azan itu, pelakunya itu adalah muadzin yang memberitahukan, yaitu tentang masuknya waktu sholat. Nah, itu definisi yang pertama dan kedua. Ada juga keterangan dari Syarhul Umdah dalam Ibnu Taimiyah, yaitu tentang azan juga disebut dengan istilahnya anida. Anida itu panggilan. Karena apa? Karena muadzin memanggil dan mengajak untuk orang agar sholat, memanggil untuk sholat. Jadi azan itu panggilan untuk sholat ya. Nah, nanti ini ada lanjutan ayatnya. Tapi di sini kita definisi saja dulu ya. Oh iya. Definisi dari azan itu sendiri, ujung-ujungnya jelasnya itu untuk sholat. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam diri kita tentang azan yang memang disebutkan dalam kitab Fiqhul Walud karya Ibnul Qayyim dan juga dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah belum selesai definisinya di Al-Mughni. Di Al-Mughni belum selesai beliau. Makanya di Mukhtasar Minhajul Qasidin dan juga dalam Fiqhul Walud, azan dan iqamah itu juga adalah untuk kelahiran bayi. Ya, nah ini ya, yang memang perlu kita kaji hadisnya. Karena itu yang barusan, definisi yang barusan itu untuk sholat. Sedangkan ketika bayi kelahiran, azan di kanan, kemudian di kirinya iqamah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga oleh Ibnu Qudamah. Nah ini makanya itu dilihat ya, dari para ulama yang membolehkan. Lengkapnya ada 3, dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Swatikal hafizahullah ta'ala. Hadis yang pertama dulu saja ya, yaitu dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari ayahnya Abu Rafi, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi azana fi udunil Hasani bin Ali bin Ina
Waladastu Fatimah bin Sholati. Aku telah melihat Rasulullah memandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali. Ini Al Hasan bin Ali diazankan di telinga yang kanan. Ketika Fatimah melahirkannya dengan azan sholat seperti yang ma'ruf kita kenal ya lafaznya, yang kita ketahui sehari-hari. Tetapi penilaian akan hadis terhadap hadis yang pertama, yaitu Musaddad, Yahya, Sufyan, Asim bin Ubaidillah, Abi Najrafi, Anam Rafi dalam hadisnya. Pertama, hadis ini rawi yang menjadi masalah adalah Asim bin Ubaidillah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asim itu dhaif. Begitu juga menurut Az-Zahabi, Asim juga dhaif. Bukhari juga demikian. Tapi kalau kata Bukhari lebih, Asim itu munkarul hadis. Hadisnya munkar. Jadi kalau sanadnya memang ada rawi yang lemah. Hadis ini lemah. Tapi kita lihat ringkasannya bahwa ini adalah sesuatu yang memang menjadi khilaf perbedaan di kalangan para ulama. Makanya Ustaz Abdul Swafikal menjelaskan bahwa masalah ini adalah khilaf perbedaan ulama. Ada yang memang dianjurkan untuk baik azan di kanan, iqamah di kiri telinganya. Ini ada yang menganjurkan, ada yang juga memang tidak ada tuntunannya di ulama yang lainnya. Dan kita bahas hadis-hadisnya, maka memang itu hadis yang pertama ada kelemahan. Nah itu tentunya ada yang salah, ada yang benar juga ya. Nah nanti maka tentunya tentang azan ketika kelahiran, maka kita ambil kesimpulan hadisnya ada yang lemah, ada yang lemah. Tapi nanti kalau misalnya ada yang sahih atau hasan, ya bisa kita terima. Tetapi tentunya melihat jumhur ulama memang mendoifkan. Jumhur ulama muhadis mendoifkan yang azan ketika kelahiran. Nah itu. Yaitu nanti kita pelajari dua hadis lagi tentang azan dan iqamah ketika kelahiran. Kita lihat dulu saja bagaimana salah satu fikih azan dulu. Salah satunya fikih azan boleh juga, yaitu ketika Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi beliau sedang safar bersama para sahabatnya. Kemudian melihat ke masjid sudah pada sholat. Maka Salman itu menyuruh salah satu untuk azan di antara mereka bersama yang safar. Di antara mereka ada yang azan. Maka ini boleh ya, azan kita sedang safar di perjalanan. Kemudian kita melihat orang lain sudah selesai sholat. Kita suruh orang ini buat azan, tetapi tentunya tidak dikeraskan. Kalau dikeraskan nanti timbul curiga, gitu ya. Gitu. Nah, sedikit lagi ya. Satu paragraf lagi. Jadi kalau dijelaskan, maksudnya dikeraskan lewat speaker, itu nanti timbul curiga. Nah, ada 2 kali, gitu ya. Itu makanya kalau misalnya seseorang safar menemukan di masjid sudah pada sholat, maka dia tidak apa-apa dia azan. Itu diperbolehkan berdasarkan riwayat yang memang menceritakan Salman Al-Farisi menyuruh salah satu sahabat buat azan. Dan juga riwayat yang kedua, yaitu azan juga bisa
Misal nih dari hadis Malik bin Al-Huwairits, beliau sedang sibuk, kemudian tentunya sibuk yang syar'i ya. Beliau kemudian karena uzurnya yang syar'i, bukan mengada-adakan, bukan berlama-lama, bukan bermalas-malasan, maka beliau ke masjid menemukan orang-orang sedang sholat. Maka beliau balik lagi ke keluarganya, sholat untuk di sekolahnya. Maka beliau azan ketika itu. Jadi boleh laki-laki berjamaah di rumah, boleh untuk kalau misalnya dia telat, kemudian dia berjamaah dengan keluarganya. Tetapi lebih baiknya ikhwah keluarganya dibawa ke masjid, walaupun perkara ini adalah boleh, tetapi sunnahnya lebih utama dibawa ke masjid. Maka Malik bin Al-Huwairits azannya itu untuk keluarganya bersama dia menjadi imam untuk sholat berjamaah. Maka ini diperbolehkan. Nah itu ya. Nah ini luar biasanya fikih. Kalau kita mengkaji sebentar-sebentar belum cukup. Tetapi insya Allah dari yang setelah kita bahas ini mungkin sudah tergambar sedikit ya mengenai azan, dan juga tujuan fikihnya, penggunaannya itu sudah mungkin sudah jelas. Yang nanti memang perlu pengkajian yang lebih jelas dan memberitahukan yang riwayat Malik bin Huwairits sahih itu di dalam kitab Furos fi Kasbis Shawab. Baik, baik disebut mamdu. Dan juga yang satu lagi yang Salman juga sama di Furos fi Kasbis Shawab, baik bin mamdu. Ya itu ya dari riwayatnya. Insyaallah kita bahas di kesempatan kajian fikih selanjutnya. Maka nanti semoga Allah lancarkan, kita lanjutkan dari kajian kita yang baru, yaitu tentang syarat zikir dan doa dari kitab Hisnul Muslim. Begitu saja dahulu. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.